kembali dalam Performa ke-9. Kita akan menyaksikan video-video performa kelompok, performa asesmen performa. Silakan menyaksikan. Halo, my name Ahmad Fauzi Boy. You can call me Fauzi. Suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya pada orbit masing-masing serta benda-benda langit lainnya disebut tata surya. Do you know guys? Tata surya terdiri dari planet beserta satelit, asteroid, komet, meteor, dan debu ruang angkasa yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. A long time ago, ada anggapan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya ini karena terlihat bahwa matahari dan bulan bergerak mengitari bumi. With us learning about tata surya, we get pemahaman lebih dalam tentang matahari yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hal ini membantu kita mengenal keterkaitan dan interaksi antar elemen-elemen di tata surya seperti gravitasi dan orbit. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan my name is Muhammad Farel Saputra dari kelas 9 ruang 5. Do you know what food chain? Pengertian rantai makanan bagian dari jaringan makanan. Meskipun rantai makanan dan jaringan-jaringan makanan terlibat sama namun sedikit berbeda. Rantai makanan serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat pada produsen, konsumen, dan komposer. Penguraian langsung hidup secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtuh dari produsen, konsumen, dan penguraian. Lain halnya dengan jaringan makanan. Jaringan makanan gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Pelajari jaringan makanan, tahapan dalam klasifikasi jenis, klasifikasi makhluk hidup yang ada, tingkat klasifikasi. Di materi IPA ini bersangkutan dengan proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel adalah salah satu proses penting dalam siklus kehidupan sel. Proses ini memungkinkan satu sel menjadi dua sel anak yang baru. Pembelahan terjadi dalam berbagai situasi, seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Ciri dari pembelahan mitosis yang perlu kamu ketahui. Pembelahan mitosis jadi sekali. 2. Jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. 3. Sifat sel anak sama dengan induk. Di sini ada satu contoh pembelahan sel secara mitosis. Dan di samping ini contoh gambar tahap-tahapnya. Terakhir, pembelahan mitosis biasanya diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Abizar. Saya ingin membahas asma. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengih, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu, asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Sekian, terima kasih. Hai, aku akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah suatu kondisi atau fenomena listrik yang mengikut sertakan arus listrik secara terus-menerus dan berubah sepanjang waktu. Listrik dinamis berbeda dengan listrik statis yang berkaitan dengan muatan listrik yang tepat atau dalam keadaan diam. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir melalui konduktor seperti kawat dengan tegangan yang mendorong aliran elektron. Arus listrik ini dapat mengalir dalam satu arah atau bolak-balik, tergantung pada jenis sirkuit yang digunakan. Berikut konsep dasar listrik dinamis. 1. Arus listrik. Konsep dasar arus listrik pertama adalah arus listrik.
Arus listrik adalah aliran elektron melalui suatu konduktor seperti kawat. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir secara terus-menerus dalam satu arah atau bolak-balik. 2. Tegangan. Konsep dasar listrik dinamis kedua adalah tegangan. Tegangan adalah gaya dorong yang mendorong arus listrik untuk mengalir dalam suatu sirkuit. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Muhammad Obama dari kelas 9 ruang 5. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup yang diturunkan dari orang tua, dalam kurung parental. Kepada keturunannya, jenis-jenis sifat yang diturunkan tersebut ada yang tidak tampak dari luar, ada yang tampak dari luar. A. Sifat yang tidak tampak dari luar. Sifat yang tidak dapat diamati secara langsung disebut genotip. Genotip individu dinyatakan dengan simbol huruf. Setiap huruf mengekspresikan sifat tertentu. Simbol genotip menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Besar namun menunjukkan sifat dominan, adapun huruf kecil menunjukkan sifat resepsi. B. Sifat yang tampak dari luar. Sifat yang tampak dari luar ini disebut fenotip. Sifat ini dapat diamati secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nela Aisyifa. Jadi di sini aku akan membahas tentang gerak dan gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi pada suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat atau posisi suatu benda ke segala arah. Untuk melakukan sebuah gaya dibutuhkan energi atau tenaga. Sebuah benda akan bisa bergerak jika diberikan gaya. Meski saling berkaitan, gaya dan gerak adalah dua hal yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya adalah gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan pergerakan benda, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dan perubahan kecepatan suatu benda karena adanya gaya. Gaya tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan, sedangkan gerak dapat dilihat. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak memengaruhinya. Gaya tidak dipengaruhi oleh gerak, sementara gerak dipengaruhi oleh gaya. Gaya memengaruhi pergerakan benda, sedangkan gerak tidak memengaruhinya. Jadi, kira-kira begitulah pengertian tentang gerak dan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sarah Batur Rahman dari kelas 9 memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yaitu pertemuan antara sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan yang akan menghasilkan calon individu baru. Zigot sel kelamin tersebut dihasilkan di dalam organ-organ reproduksi. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Begitu banyak video-video kolaborasi kelompok 4 dalam asesmen performa kita. Semoga menjadi inspirasi untuk penerus bangsa. Sampai jumpa.